Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para habaib, para tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terkhusus kepada Ketua Musalla Al-Falah, itu Bapak Haji Hamdi Ridwan, juga kepada Haji Yunus Muhammad, kepada alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia, tempat di mana di sini diselenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan upaya kita, usaha kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima niat kita. Mudah-mudahan mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan Rasulullah gembira. Begitu. Karena kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha, kalau Nabi ridha sama kita, Nabi senang sama perilaku kita, maka seburuk apapun kita insyaallah mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syair dikatakan, hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Hasyaka, jauh sekali, mustahil wahai Rasulullah engkau ridho sama kita sementara di antara kita ada yang diseksa ataupun yusa'u, dijahatin atau diperlakukan yang tidak enak. Mustahil. Orang kalau sudah mendapat ridhonya Rasul, orang kalau sudah mendapatkan perhatian Rasulullah SAW, mustahil kita mendapatkan azab, mustahil kita mendapatkan hal-hal yang kagak enak. Mudah-mudahan langkah kita ke ini tempat diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi sebab terlaksana ini acara, baik panitia ataupun para donatur. Karena kalau nggak ada donaturnya juga kan adem. Juga para hadirin, acara ada kalau nggak ada yang datang, apaan? Jadi kita satu sama lain saling bahu membahu, saling membantu, gotong royong untuk terlaksananya ini acara. Alhamdulillah. Walaupun kita acara begini kelihatan sederhana, namun mudah-mudahan ini teristimewa di hati Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena yang namanya memperingati Maulid Nabi, yang mana di dalamnya adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, perhatian kita kepada Rasulullah SAW. Apa-apa yang berkaitan dengan Nabi tidak ada yang sederhana, semuanya mulia dan istimewa. Bahkan makanan yang disajikan di acara Maulid, yang dibacakan sirahnya Nabi Muhammad SAW, itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dikutip oleh Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ketika disebutkan seorang wali ataupun seorang ulama saja turun rahmat, bagaimana kalau yang disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang notabene Nabi itu Sayyidul Wujud, Zainul Wujud, wasababun likullin mawjud. Nabi itu menjadi pemimpin alam semesta. Jadi alam semesta ini mau jin, manusia, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hayawan, sorga, neraka, dunia, akhirat, pemimpinnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Nabi itu menjadi sebab adanya alam semesta. Jikalau tidak Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW, maka Allah tidak akan ciptakan jin, manusia, malaikat, surga, neraka dan lain sebagainya. Maka patutlah kita bersyukur. Segini belum ada apa-apanya ketimbang nikmat yang Allah berikan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kita dikasih hadiah teristimewa, misal ada orang sini dikasih mobil Mercy, itu girangnya bukan main, jingkrak-jingkrak. 7 hari 7 malam dia selamatan. Itu dikasih mobil, belum dikasih rumah, belum dikasih ini dan itu, kita girang. Bagaimana kalau kita dikasih Nabi Muhammad SAW? Harusnya kita lebih girang. Dan gembiranya itu ibadah. Nah, maulid itu salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diperintah syukur itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib bersyukur. Di antara nikmat wa 'alaika bidzikr min ni'amihi adh-dhahira wal batinah wad diniyah wad dunyawiyah wa baligh fil qiyami bi syukrih qalban wa qalaban. Kata Imam Haddad, lazimkanlah kita dengan mengingat seluruh apa yang Allah berikan kepada kita daripada nikmat-nikmat. Baik nikmat yang zahir. Mana nikmat yang zahir? Kita dikasih sehat, itu nikmat. Kita dikasih bernafas, kita dikasih sehat, itu nikmat. Kita dikasih bernafas, itu nikmat. Mahal. Oksigen itu mahal. Kalau kita beli di rumah sakit, berapa satu tabung? Berapa itu harganya? Jutaan. Itu sekali. Sehari. Kalau bertahun-tahun, berapa miliar kita? Dan Allah kasih itu cuma-cuma. Nggak perlu kita ke Allah nyodorin proposal dulu pengen dapat nikmat nafas. Enggak, Allah kasih cuma-cuma. Allah kasih detak jantung. Walaupun kadang-kadang kita agak nyeleweng juga sama Allah. Kadang-kadang bader, kadang-kadang maksiat juga. Tapi apakah ketika kita melakukan kemaksiatan, Allah hentikan jantung kita? Sejam aja didiemin, kelojotan. Tapi Allah maha baik, walaupun kita ini bandel, kadang sholat, kadang kagak, kadang bener, kadang nyolong sendal masih jalan terus. Tapi Allah sayang tetap. Tuh Allah tuh. Itu nikmat zahir, belum nikmat mata. Kita bisa ngelihat yang indah-indah, ngelihat yang enak-enak.
Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Belum nikmat telinga, belum nikmat kaki, belum nikmat rambut, keringat dan lain sebagainya. Banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Itu nikmat zahir. Dan nikmat batin kata Imam Haddad. Ingat, Allah ngasih nikmat batin berupa ketenangan, berupa ilmu, berupa hidayah, taufik. Itu nikmat batin. Banyak orang yang pengen ibadah kepada Allah, pengen rasanya dia sholat, pengen banget dia ikut ngaji, tapi tidak dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Itu musola di depan mata nggak kelihatan. Perasaan di sini ada musola, dan musola gede banget sih depan mata, nggak kelihatan. Berarti kan nggak dapat hidayah. Giliran dia liburan ke Bali mah jauh nyampe musola, samping rumah, gratis lagi, nggak perlu biaya ke musola. Tapi kalau tidak dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, selangkah pun dia tidak akan sanggup. Kalau ke bioskop bayar tiket, kalau ke musola nggak ada dimintain karcis, nggak ada. Tapi yang namanya taufik itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, maka tidak semua orang itu mendapatkan taufik. Maka bagi orang-orang yang mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dia harus bersyukur. Walaupun kadang-kadang di kantong dia cuma megang duit ceban doang, tapi sama sholat gak pernah tinggal, ngaji gak pernah tinggal, tapi kerasa nikmat. Kadang-kadang emang jadi pelarian kita. Ngaji itu jadi pelarian. Di rumah berantem mulu, biar tenang dia lari ke musola. Di musola mah ada kipas, ada AC, kan adem. Hadir di pojokan, tidur. Siapa yang ngelarang? Gak ada yang ngelarang kan? Gak ada. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bergelimang harta, tapi dia tidak dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala, maka kering dia punya jiwa. Salat sering ditinggal, rukun wudu kagak ngerti, rukun salat nggak tahu. Kadang sama orang tua ngelunjak, padahal dia dari lahir sampai gede nyusahin orang tua, tapi dia tidak hormat dan ta'zim kepada orang tua lantaran dia jauh dari ilmu, jauh daripada tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi orang yang didekatkan dengan ilmu, dengan majlis, dengan para guru dan para alim ulama, harusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syukur. Itu nikmat batin. Banyak nikmat batin itu. Ketenangan itu nikmat batin. Ketenangan tidak bisa dibeli. Ketenangan batin tidak bisa dibeli dengan uang. Orang liburan ke sana kemari nyari ketenangan, tapi buktinya kagak tenang. Gitu. Tapi walaupun kita adanya di kampung, kagak kemana-mana. Kadang-kadang jalan juga bukan jalan keluar kota, jalan ke depan rumah doang. Yang penting jalan-jalan. Tapi ketenangan Allah kasih. Itu juga patut disyukurin. Dan nikmat agama kata Imam Haddad wa diniyah. Nikmat agama itu seperti kita dikasih pengetahuan ilmu agama. Kita dikasih mampu membaca Al-Quran, baca Fatihah, tahu tentang rukun sholat, tahu tentang syarat sholat, tahu tentang urusan agama. Itu nikmat yang luar biasa. Nikmat agama seperti kita hadir di malam ini, itu nikmat agama, nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena
kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke ini tempat dalam rangka bertaluk, mengadakan hubungan dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan sebab kita mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita. Ini kita hadir Maulid dapat berkah, hadirin. Apa berkahnya? Jangan sampai kita pulang kagak dapat berkah. Keberkahannya selain kita diampuni dosanya, mendapatkan perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambah keimanan kita, terus turun sakinah di tempat ini, kemudian kita pulang membawa perubahan. Yang tadinya malas membaca Al-Quran, pulang rajin membaca Al-Quran. Begitu. Yang tadinya ama istri kurang perhatian, pulang dari Maulid lantas aja, Neng, maafin abang. Tuh, udah begitu tuh, udah mulai. Udah mulai. Selama ini kurang perhatian. Gitu. Neng mau apa? Oh, enggak mau apa-apa. Udah bilang aja. Apa mau diajak ke toko emas? Udah girang banget. Tumben pulang Maulid ngajak ke toko emas, ngajak doang, kagak beli. Ngajak doang, baru bisa ngajak, belum bisa membelikan. Dikira mau bisa beliin kali. Survei dulu. Nanya harga dulu. Nah, yang ibu-ibunya juga sama. Hadir Maulid ada perubahan pulangnya. Tadinya sama suami kurang sopan. Tadinya mah sama suami bentak-bentak mulu, suami kalau pulang langsung setruk. Asal pulang ke rumah geget, baru megang pintu. Dari mana langsung kabur, mau masuk kagak jadi. Yang tadinya mah galak sama suami. Suami sampai dicekek. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya? Hah? Di sini nggak ada. Begitu ya. Di sini insya Allah nggak ada. Yang tadinya mah suka ngomelin suami. Yang mana kalau suaminya minta kopi, Neng bikinin kopi, bikin aja sendiri. Dibikinin tapi marah. Naroknya pun sampai kaget. Pulang Maulid sekarang berubah, jadi lemah lembut. Harus begitu. Kata ulama, ma thamratul ijtima' illal intifa'. Tidaklah buahnya kita kumpul-kumpul, melainkan ada yang diambil manfaat. Harus kita mendapatkan manfaat daripada perkumpulan itu. Percuma kita kalau ngadain Maulid tiap tahun tapi kagak ada perubahan. Maulid khatam berapa kali? Ratusan kali. Dari belum bisa rebutan berkat sampai bisa bawa berkat. Sampai bisa nenteng berkat, udah jago banget. Apakah cuma itu yang kita bawa? Tidak. Pulang Maulid kita harus ada perubahan di dalam sikap dan akhlak kita, meniru Rasulullah SAW. Perubahan mah nggak mesti disuruh, berubah itu nggak mesti disuruh. Zaman dulu, di zaman Nabi, orang nih bajingan, bengal, ketemu Nabi, kalau emang di hatinya ada mahabbah dan iman, ketemu Rasulullah SAW langsung berubah. Sayyidina Umar galaknya kayak tahu. Sayyidina Umar ngalahin jawara-jawara. Kan di Betawi banyak tuh jawara-jawara. Ya, ada persatuannya, ya kan? Jurusnya macam-macam. Sama Sayyidina Umar belum ada apa-apanya. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, jawara-jawara tuh. Sayyidina Umar galaknya kayak tahu. Sayyidina Umar
Saking beraninya, itu ada orang hamil lagi zaman jahiliyahnya, dibedot, tuh, nggak ada yang berani. Siapa yang berani? 100 orang sendiri kalah masih di nomor. Kalau mainin pedang sambil naik kuda, itu musuh kalah semua. Tapi dengan kewibawaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar berubah. Tunduk. Itu hebatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa merubah orang. Kalau benar-benar kita pengen berubah, lah saya datang ke maulid biar berubah saya. Yang tadinya pelit jadi pemurah. Yang tadinya bengis jadi santun, jadi penyayang. Yang tadinya kurang perhatian sama keluarga jadi perhatian. Yang tadinya malas ngaji, hadir maulid pulang rajin ngaji. Yang tadinya suka ngambil sendal pulang maulid makin rajin. Sendalnya makin rajin, yang bagus yang ditarget. Maksudnya sikap-sikap negatif kita ketika kita pulang maulid, mudah-mudahan Allah robah menjadi sifat-sifat yang baik. Begitu tuh. Tidak ada yang sia-sia apapun yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan kepada Habibana Habib Ahmad. Setiap apapun yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang sia-sia. Jangankan kita umatnya yang beriman, jangankan kita makhluk hidup manusia, binatang aja mengeluh, mengadu kepada Rasulullah SAW, ditanganin urusannya jadi beres, apalagi kita umatnya. Orang yang dekat dengan sesuatu yang mulia maka ke bawah. Kullu ma qaraba syai'an yu'ta hukmah. Ulama fikih mengatakan, di dalam kaidah fikih dikatakan kullu ma qaraba syai'an yu'ta hukmah. Setiap segala sesuatu yang berdekatan dengan sesuatu maka akan diberikan hukumnya sama, atau istilah lain manjalas janas. Begitu. Contoh, dia di nggak apa-apa pakai peci, yang penting diam, jangan pas muludan. Ikut tuh rombongan, ikut jamaah maulid, ikut pengajian walaupun kagak ngerti, dia duduk. Lantas aja dia orang dikira ini orang baik. Pulang nenteng. Begitu. Bahkan dikisahkan ada seorang mubaligh, seorang dai. Ketika dia hendak ngisi acara di tengah jalan, biasa ditawarin jasa di jalanan. Assalamualaikum Kiai, minta berkahnya. Minta berkahnya lagi. Akhirnya ini enggak langsung memvonis, udah masuk. Pas masuk disangka diajak ke satu tempat, malah diajak ke acara. Dia malu, lah ini acara maulid. Acara pengajian ini. Kata tuh Kiai, mana panitia? Panitia ibu-ibu, kaum ibu mana? Iya Kiai, ada apa? Minjam busana yang rapi. Minjem busana, buat siapa? Ini buat, disangkanya buat ibu nyainya. Diambilin busana yang rapi, ini pakai, udah ganti.
Pas udah pakai pakaian yang rapi, dikeluar, pas keluar dikerubutin sama jamaah ibu-ibu, dicium tangan bolak-balik. Padahal ini pelacur. Diciumin tangan, diistimewain, duduk di depan, pulang pun sama dia. Nangis aja di mobil. Saya orang hina banget, belum pernah merasakan, belum pernah diistimewakan, belum pernah diginiin. Akhirnya dia tobat. Kenapa begitu? Karena tadi kaidah kullu ma qaraba syai'an yu'ta hukmah. Dipikir mah ini orang baik aja. Begitu tuh. Maka kita nih orang yang hina, kita orang banyak dosa, kita orang banyak maksiat, kita orang banyak salah. Kita dekat sama guru-guru mulia kita. Ngikut aja udah. Kemana ke ikutin aja udah. Kalau kita ngikutin orang-orang soleh, ngikutin orang-orang yang di jalannya Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya. Berubah pasti. Apalagi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, pasti berubah. Jadi kita hadir maulid ini, kita datang ke ini tempat, harus ada keyakinan. Karena mencintai Nabi Muhammad SAW itu masuk ke dalam bagian akidah, bagian agama. Maka dari itu, ketika kita hadir di acara seperti ini, acara perkumpulan semacam ini, di mana di sini disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, disebutkan sirahnya Nabi Muhammad SAW, juga di ini tempat Allah hadirkan zuriyahnya Rasulullah SAW, yang mana mencintai mereka pun bagian daripada agama. Mencintai mereka adalah sebab untuk mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW, yang mana mencintai Nabi Muhammad itu wasilah untuk menggapai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di ini tempat, duduk bareng beserta zuriyahnya Rasulullah SAW, menjadikan perhatian khusus, mendapatkan perhatian khusus daripada Allah dan Rasul, hingga kita pulang tidak sia-sia. Selain kita mendapatkan keberkahan, juga kita mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehadiran beliau-beliau ini. Yakini saja. Yakini, jangan, masa sih, jangan. Tanamkan di hati, saya yakin, saya hadir maulid malam ini, pulang saya mendapatkan perubahan, pulang mendapatkan anugerah batin, pulang mendapatkan perhatian dari Rasulullah SAW. Harus ada keyakinan. Pulang mendapatkan ampunan, pulang mendapatkan rahmah, pulang mendapatkan berkah, pulang mendapatkan berkat juga. Begitu, harus ada keyakinan. Kenapa? Kata ulama, idzil fatah hasba' tikadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Di Imriti dikatakan, idzil fatah hasba' tikadihi rufi'. Karena seorang pemuda bihasabi' tikadihi rufi', dengan kadar keyakinan dia, i'tikad dia, maka dia akan diangkat derajatnya. Dikatakan man i'taqada, siapa orang yang i'tikad kepada batu, manfaat. Maksudnya manfaat karena dia husnudzon, karena dia bilang ini batu dapat dari sini, ini batu begini. Karena dia karena dia i'tikad, maka manfaat. Yang manfaat itu bukan batunya, tapi i'tikadnya. Kata saya punya guru Al-Habib Abdullah bin Umar bin Sumaid, terhadap sesuatu itu ngaruh, bisa ngangkat derajat kita. Kita yakin, wah kita duduk sama guru mulia kita, sama Habib Ahmad, insya Allah saya dapat keberkahan beliau. Dapat. Kita yakin kudu kita acara seperti ini, acara seperti ini, bukan hanya kita duduk saja,
tapi harus ada yang kita bawa pulang. Dan itu didapat bagi orang yang benar-benar memasang hatinya, telinganya, semuanya dia pasang untuk mendapatkan curahan nasihat daripada guru-guru kita. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada hal yang demikian, peringatan Allah, sejarah tentang umat, nasihat, itu menjadi peringatan bagi orang yang memiliki hati. Dipasang hatinya, pendengarannya, simak betul-betul apa yang akan disampaikan oleh para guru-guru kita. Dan yang terpenting, wa huwa syahid. Kita hadir jiwa raga kita, baru kita mendapatkan peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita hadir di ini maulid, pasang hati kita, pasang telinga kita, pasang jiwa kita, agar kita pulang mendapatkan pelajaran daripada guru mulia kita. Kalau ahlu bait Nabi Muhammad SAW, jangankan nasihat, kita duduk bareng, kita mandang, dan di hati kita ada keyakinan, ya Allah, saya niat memandang wajah mereka dengan niatan memandang dan mengingatmu. Namanya musyahadah, namanya muraqabah. Jadi kita muraqabah Rasulullah lewat ahlul baitnya. Andai begitu doang dapat. Andai beliau nggak ngasih pelajaran, nggak ngasih ilmu, cuma duduk bareng, kita pandang dengan keyakinan. Kita perhatikan beliau, kita nazarah beliau dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, maka apa yang turun kepada beliau itu akan nular kepada kita. Kenapa? Karena sudah diingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, urqubu Muhammadan fi ali baitih. Perhatikan, intailah, waspadai, awasi, lihat, ingat akan Nabi Muhammad SAW di mana? Fi ahli baiti. Jadi kalau kita melihat ahlul bait, bayangkan di hati kita, kita memandang wajahnya Rasulullah SAW. Ketika kita duduk beserta ahlul bait, bayangkan kita duduk beserta Rasulullah SAW. Begitu maksud Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita tidak mendapati masanya Nabi, kita tidak bisa melihat wajahnya Nabi secara langsung, tapi kita bisa membayangkan Rasulullah SAW lewat sallallahu alaihi wasallam. Begitu kalau pengen dapat. Tapi kalau mandang mereka dengan kebencian, kalau memandang mereka dengan kedengkian, maka yang didapat adalah murkanya Rasul. Kalau Rasulullah murka, Allah murka. Buat apa kita hidup kalau dimurka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu, cukuplah memandang wajah beliau, cukuplah memandang wajah ahlu bait Nabi Muhammad SAW, itu menjadi bekal. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul dengan guru-guru kita, kelak dikumpulkan pula dengan Rasulullah SAW. Dengan mencintai keluarga Nabi, mudah-mudahan kita mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan perkumpulan semacam ini tidak hanya di dunia. Mudah-mudahan perkumpulan ini sampai lanjut ke akhirat, sampai lanjut ke dalam surga, dan mudah-mudahan kita semua satu padu di majelisnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.